Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang sistem peradilan di Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah membicarakan tentang sistem hukum di Indonesia. Kita sudah mempelajari makna hukum, lalu kemudian macam-macam hukum, tujuan, fungsi hukum, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, hukum-hukum yang sudah kita pelajari itu tidak ada maknanya kalau hukum itu tidak dipertahankan. Ya, dipertahankan juga bermakna ditegakkan agar hukum itu bisa berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mencapai keadilan salah satunya. Nah, anak sekalian, di manakah hukum itu harus ditegakkan? Di manakah hukum itu harus dipertahankan? Nah, sekarang inilah saatnya kita mempelajari tentang sistem peradilan Indonesia. Langsung kita menuju ke materinya. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Jadi kita sekarang berada di bab 2 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan sekarang kita berada di bagian B, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Di bagian A kita sudah berbicara atau belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, anak sekalian, mari kita langsung ke pembahasan utama kita, yaitu ke makna peradilan. Apa itu lembaga peradilan? Anak sekalian, bicara mengenai lembaga peradilan nasional Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Nah, ini kita sedikit kembali ke pelajaran kelas 10 bab 1 anak sekalian. Ketika kita mempelajari tentang macam-macam kekuasaan ya, menurut Montesquieu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di Indonesia dengan memaknai sebagai pembagian kekuasaan juga tetap ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan ditambah 3 kekuasaan yang lain. Nah, dari kekuasaan-kekuasaan itu, kalau di Indonesia itu ada 6, anak sekalian, kalau kita bicara tentang peradilan di Indonesia, maknanya kita bicara tentang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili, kekuasaan untuk mengawasi. Ya, apa yang diawasi? Yaitu undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif. Bapak ulangi lagi, jadi kita bicara tentang peradilan bermakna kita berbicara tentang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif. Itu anak sekalian. Nah, di Indonesia kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok-pokok kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang bernama Mahkamah Agung. Nah, kalau kalian masih ingat anak sekalian, di Indonesia itu yudikatif memang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY ya, Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Anak sekalian, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara. Anak sekalian, hukum-hukum yang sudah kita bicarakan di materi sebelumnya tentu saja harus kita pertahankan, harus kita tegakkan agar jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan hukum. Maka harus ada tempat, harus ada proses ya, harus ada proses di dalam menegakkan hukum, dan juga harus ada tempat di dalam menegakkan hukum. Maka kemudian anak sekalian, harus ada namanya lembaga peradilan.
ya, yaitu lembaga tempat proses untuk mencari keadilan. Nah, tempatnya itu nanti dinamakan dengan istilah pengadilan, anak sekalian. Nanti akan kita bicarakan di berikutnya. Anak sekalian, secara umum pengadilan mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Ini prinsipnya pengadilan, anak sekalian, ya. Kita lanjutkan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses mengadili guna menegakkan hukum. Kita lanjutkan ke dasar hukum. Anak sekalian, lembaga peradilan yang ada di Indonesia di dalam bertindak, di dalam melakukan penegakan hukum, harus ada dasar hukumnya sebagai dasar bertindak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Makanya hukum itu harus ada di dalam mendasari bagaimana lembaga peradilan dalam bertindak, anak sekalian. Nah, dasar hukum yang ada di Indonesia itu meliputi A, yaitu Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa lembaga peradilan di Indonesia itu dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian anak sekalian, di sila kelima tersebut dijelaskan di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, atau dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Selanjutnya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian undang-undangnya banyak sekali, nah sekalian, ya. Nah, undang-undang ini semua untuk menjelaskan pasal 24 tadi. Ada pengadilan anak, ada peradilan militer, ada pengadilan hak asasi manusia, sampailah pada yang terakhir, yang R, ya, Undang-Undang RI nomor 8 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ini semua menjadi dasar hukum, dasar bertindak lembaga-lembaga peradilan yang ada di dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, agar peradilan bisa melaksanakan tanpa harus melanggar hukum yang lain. Kita lanjutkan. Peraturan perundangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara biasa, adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut, serta memberi masukan jika dalam kinerjanya belum optimal, supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Kita lanjutkan ke yang ketiga, anak sekalian, yaitu klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia.
Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat MK. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, jadi dari penjelasan ini tadi, lembaga peradilan itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada A, ada yang B. Yang A ada namanya lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, lalu kemudian setelah Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan atau amandemen, lahirlah lembaga peradilan yang lain namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, pokok bahasan kita yang kita bahas adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Anak sekalian, jadi Mahkamah Agung itu sebagai lembaga peradilan yang paling tinggi di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung itu mempunyai bawahan-bawahan, ya, lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kita lihat apa saja. Tentu saja yang pertama ada namanya peradilan umum. Nah, sebenarnya anak sekalian, kalau ada namanya peradilan umum, tentu ada namanya peradilan khusus. Nah, di buku yang lain Bapak juga membaca ada namanya peradilan umum, ada namanya peradilan khusus. Apa itu? Oke, ini peradilan umum ya. Peradilan umum adalah peradilan yang mengadili perkara-perkara umum, mengadili masyarakat pada umumnya dan perkara-perkara yang sifatnya umum. Sementara peradilan khusus adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara khusus dan masyarakat tertentu, golongan tertentu saja. Lebih jelasnya, kita teruskan pembahasannya. Peradilan umum yang tadi adalah peradilan yang mengadili perkara-perkara sifatnya umum bagi seluruh rakyat Indonesia atau siapa saja yang berkaitan dengan hukum Indonesia. Itu meliputi ada namanya pengadilan negeri atau biasanya disingkat PN yang berkedudukan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Nah, di Indonesia kurang lebih ada 510 kabupaten dan kota. Maka ada PN atau pengadilan negeri sejumlah kabupaten dan kota, anak sekalian. Lalu kemudian di atasnya PN ada PT yang kepanjangannya Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Di Indonesia saat ini ada 34 provinsi, bermakna akan ada 34 pengadilan tinggi di Indonesia. Nah, apa hubungannya nanti antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi? Nanti kita bahas di materi berikutnya. Lalu yang kedua, ini adalah peradilan khusus. Peradilan khusus tadi adalah peradilan yang mengadili perkara-perkara khusus dan masyarakat atau golongan-golongan tertentu saja. Misalnya, peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan yang kedua pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan agama ini sekalian adalah lembaga peradilan khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam saja. Bermakna yang tidak beragama Islam tidak diadili di sini. Misalnya soal perkawinan, perceraian yang beragama Islam, lalu kemudian pembagian harta waris, dan juga kalau terjadi perebutan hak asuh anak, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang beragama Islam bisa ke peradilan agama, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak beragama Islam? Nah, kalau perkawinan, perceraian bisa dilakukan di catatan sipil. Nah, kalau hak waris, warisan dan lain sebagainya bisa menggunakan biasanya bisa menggunakan hukum perdata, anak sekalian. Lalu kemudian yang ketiga, peradilan militer.
Peradilan militer itu adalah peradilan yang khusus menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan tentara aktif, ya, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jika ada TNI yang melakukan pelanggaran hukum, punya kasus hukum, maka diadilinya adalah di peradilan militer, bukan di peradilan umum, bukan di peradilan agama, anak sekalian. Ya. Nah, di peradilan militer ini tingkatannya meliputi peradilan militer, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, apa saja dan bagaimana nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Lalu yang termasuk peradilan khusus yang selanjutnya adalah peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini adalah peradilan yang khusus menangani masalah-masalah jika ada warga negara yang dirugikan oleh negara. Ya, contohnya misalnya anak sekalian, seorang PNS, pegawai negeri sipil, atau sekarang lebih terkenal dengan ASN, ya, dipecat oleh atasannya, sama-sama tentu saja sebagai pegawai negeri. Lalu kemudian dia tidak terima, maka menuntutnya seorang ASN ini, seorang pegawai negeri, pegawai negara, ya, maka menuntutnya adalah ke peradilan tata usaha negara, atau biasanya disingkat PTUN. Jangan ke peradilan militer karena bukan anggota militer, bukan tentara. Jangan ke peradilan agama, belum tentu agamanya Islam, dan bukan perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam. Juga bukan ke peradilan umum. Ya. Nah, peradilan tata usaha negara ini meliputi pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Lalu yang kedua adalah pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, anak sekalian, urutan-urutan di setiap peradilan ini ujung-ujungnya adalah ke Mahkamah Agung. Contoh, di peradilan umum, seseorang yang sudah diadili di PN, di pengadilan negeri, jika tidak puas atas keputusan hakim di pengadilan negeri, maka dia bisa naik banding ke pengadilan tinggi atau ke PT, ya, atau dari kabupaten ke provinsi. Nah, jika masih tidak puas lagi atas keputusan pengadilan tinggi atau PT ini, maka ujung-ujungnya dia akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian juga peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jika dia tidak puas atas proses-proses yang sudah ditetapkan di pengadilan-pengadilan ini, maka ujungnya dia akan meminta kasasi ke Mahkamah Agung, anak sekalian. Nah, Mahkamah Agung itu tempatnya di ibu kota negara, yang saat ini di Jakarta, anak sekalian. Oke, kita lanjut. Dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi nanti ada pembahasan tersendiri, anak sekalian, ya. Nah, untuk video kali ini anak sekalian cukup di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.